Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jawazal Arifin selaku asisten praktikum dinamika populasi ikan tahun 2021 ini. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mortalitas. Satu. Ya, next. Nah, mortalitas merupakan laju kematian yang dialami suatu individu populasi ikan dalam suatu ekosistem. Mortalitas sendiri terdiri dari 3 jenis, yaitu mortalitas alami atau kematian natural, kemudian mortalitas penangkapan, dan ketiga itu ada mortalitas total atau penjumlahan dari mortalitas alami dan mortalitas penangkapan. Kemudian ada cara untuk mengetahui nilai atau estimasi dari mortalitas total. Yang pertama menggunakan metode kurva hasil tangkapan yang dikonversikan ke panjang yang dilinearkan. Kemudian yang kedua adalah kurva akumulatif terhadap Jones and von Zelling. Dan yang ketiga adalah metode Beverton and Holt. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai estimasi mortalitas total dengan metode satu ini atau menggunakan kurva hasil tangkapan yang dikonversikan ke panjang yang dilinearkan. Nah, berikut adalah rumus-rumusnya yang dapat diketahui pada TL sama dengan T0 dikurangin 1 per K dikali ln 1 dikurangin L1 per L infinity. Kemudian untuk delta T merupakan T2 dikurangi T1 atau delta T sama dengan 1 per K ln L infinity dikurangin L1 per L infinity dikurangin L2. Kemudian untuk variabel X-nya yaitu T kali L1 dikurangin L2 dibagi 2 yang sama dengan T0 dikurangin 1 per K dikali ln 1 min L1 ditambah L2 per 2 L infinity. Kemudian untuk variabel X-nya yaitu ln dari C L1 L2 per delta T dari L1 dan L2. Nah, ini yang terakhir adalah rumus secara keseluruhannya yaitu ln C L1 L2 per delta T L1 L2 yang merupakan Y, kemudian ln N T1 yang ditambah ln F per Z yang merupakan A, nilai A-nya dikurangin min Z yang merupakan B dikali T dikali L1 ditambah L2 per 2 yang merupakan X-nya. Lalu untuk mencari nilai varian dan standar deviasinya yaitu sebagai berikut. Sx kuadrat sama dengan 1 per n min 1 dikali akar dari T L1 ditambah L2 per 2 dikurangin 1 per n dikali dari sum ya atau total dari T L1 ditambah L2 per 2 di akar 2. Nah, untuk mencari X-nya yaitu akar dari X kuadrat. Kemudian untuk XY kuadratnya sama dengan XY kuadrat yaitu 1 per n min 1 dikali akar dari ln C L1 tambah L2 per delta T dikali sigma dari ln C L1 dan L2 per delta T di akar 2. Nah, untuk SY-nya sama dengan akar dari SY kuadrat. Kemudian untuk SB kuadratnya yaitu 1 per N min 2 dikali SY per SX pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. Nah, untuk SB-nya yaitu akar dari SB kuadrat. Nah, untuk untuk rumus berikutnya itu T(n min 1) yang dikali SB yang sama dengan T infinity dikali SB 1. Nah, untuk rumus yang berikutnya adalah menggunakan estimasi Z dari Jones dan Zelling. Nah, untuk rumusnya itu ln C dari L1 dan L infinity sama dengan
A atau alfanya ditambah Z per K dikali ln dari L infinity dikurangin L1. Kemudian untuk L infinity dari L1 dan L2 ini yang merupakan variabel Y-nya yang merupakan ln C dari L1 dan L infinity. Lalu untuk ln dari ln min L1-nya merupakan variabel X, yaitu ln L infinity dikurangin L1. Nah, untuk mencari varian dan standar deviasi untuk metode yang kedua ini, rumusnya sama dengan pada rumus untuk mencari varian dan standar deviasi pada metode yang pertama. Nah, untuk teladan dan latihan pada praktikum hari ini akan menggunakan soal yang sama. Namun nanti teman-teman akan disampaikan atau dikasih tahu cara-caranya dan dilanjutkan perhitungannya hingga selesai. Nah, untuk berikutnya adalah contoh soalnya atau teladan dan latihannya. Di sini untuk soalnya atau keterangannya ya, kurva hasil tangkapan yang dilinearkan berdasarkan data komposisi panjang Upenis Vitatus dari Teluk Manila, Filipina, Ziegler 1979 diketahui sebagai berikut. Nah, di sini kita harus perhatikan dulu untuk nilai L infinity-nya yaitu 23,1 cm. Kemudian untuk K-nya sama dengan 0,59 per tahun dan T0-nya yaitu 0. Nah, untuk sebentar. Nah, di sini kita kita ketahui bahwa ada beberapa data gitu. Nah, untuk kolom A ini maksudnya L1 dan L2. Di sini ada selang panjangnya dari selang 6, 7, 7, 8, 8, 9 sampai 24. Nah, untuk B-nya di sini merupakan C dari atau tangkapan dari panjang dari selang panjangnya gitu. Misalkan di sini yang panjangnya 6 sampai 7 cm itu ada 3 ekor gitu hingga seterusnya. Nah, di sini nanti kita akan mencari nilai dari masing-masing kolom terlebih dahulu, baru akan mencari nilai Z-nya. Nah, untuk yang pertama adalah untuk mencari nilai T-nya atau T dari L1 gitu. Nah, untuk rumusnya dari T ini atau dari kolom C yaitu T0 sama dengan T0 dikurangin 1 per K dikali ln dari 1 min L1 per L infinity. Nah, T0-nya itu 0, 1-nya itu dari rumus, dan K-nya itu adalah 0,59. Dikali ln dari 1 dikurangin L1-nya di sini berarti 6, per L infinity. L infinity-nya adalah 3,1. Nah, di sini hasilnya untuk yang pertama atau untuk selang yang pertama adalah 0,5098. Nah, untuk delta T-nya yaitu T2 atau T yang kedua dari selang yang ini ya, dari 0,6654 dikurangin 0,5098. Nah, untuk hasil delta T yang pertama adalah 0,1021. Nah, jika dilihat dari rumus ini, maka untuk delta T nantinya hanya apa ya, hanya akan sampai di selang sebelum terakhir gitu. Jadi nanti yang selang terakhirnya itu adalah kosong gitu karena rumusnya harus diketahui dari T2-nya gitu. Nah, untuk mencari yang kolom E yaitu variabel X-nya merupakan perhitungan dari T0 dikurangin 1 per K dikali ln L1 ditambah L2 per 2 dikali L infinity. Nah, untuk T0-nya itu masih sama ya, yaitu 0 dikurangin 1 per K, K-nya 0,59 dikali ln dari 1 dikurangin L1. L1 yaitu berarti misalkan di selang pertama ini ya, itu 6 ditambah 7 untuk L2-nya
per 2 dikali L infinity, 2 dikali 23,1. Maka dapat diketahui hasilnya untuk yang selang pertama adalah 0,5601. Kemudian untuk yang kolom F, yaitu sebagai variabel Y-nya, itu dapat diketahui dari perkalian dari ln B B per D. Itu dari B ini per D itu. Oke. Nah, nanti teman-teman di sini sebelum menyelesaikan yang Z-nya harap menyelesaikan dulu untuk nilai dari masing-masing kolom ini dari selang yang pertama sampai selang yang terakhir. Nah, dari yang C misalkan dari selang 67 sampai 23 sampai 24. Gitu. Oke, nanti kalau udah diketahui kira-kira hasilnya akan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini saya sengaja memberikan tanda tanya nanti agar teman-teman bisa mencari hasilnya sendiri. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan untuk mengetahui nilai R-nya atau dari mortalitas totalnya. Nah, untuk mencari nilai Z-nya di sini kita akan menggunakan regresi, yaitu dari regresi yang kolom E dan kolom F itu. Nah, di sini regresi E-nya itu sebagai X dan regresi dari kolom F-nya itu sebagai Y-nya. Nah, teman-teman kita harus mengetahui dulu dari mana kita harus memulai mencarinya karena untuk nilai Z ini nggak semuanya dicari gitu. Nah, kita lihat dulu dari selang kelas dengan nilai C-nya itu dengan catatan ya, ini perlu untuk diperhatikan, yaitu pada nilai C-nya adalah menurun sangat drastis dan tidak terjadi kenaikan lagi dan tidak mendekati nol gitu. Nah, pada contoh soal kali ini untuk nilai untuk selang kelas yang dijadikan sebagai apa namanya untuk mencari nilai Z-nya gitu ya, itu adalah di selang 13 sampai 14. Nah, kenapa? Kita lihat di sini nilai C-nya adalah dilihat dari sini ya, yaitu di sini 488 di sini, kemudian berikutnya ada 614. Nah, di sini terjadi kenaikan gitu. Nah, jika dilihat lagi ternyata dari awal selang kelas itu dia terjadi kenaikan dari 3, 143, 271, 318, 416, 488 hingga 614. Nah, setelah 614 ini itu terjadi penurunan. Nah, atau terjadi ya penurunan yang sangat drastis dan tidak terjadi kenaikan kembali dan jumlahnya itu tidak mendekati nol. Nah, di sini kita lihat dulu. Di sini kita mulai dari 613. Kenapa di sini? Karena sebelumnya adalah nilainya itu menurun. Nah, setelah 613 di sini juga nilainya menurun 493. Kemudian setelah itu 278 itu menurun, 93 menurun lagi, 73 itu menurun, 7 menurun dan 2 ini juga artinya menurun. Nah, kita cukup sampai selang 19 sampai 20 ini. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan diambil sampai 20 sampai selang 20 sampai 21, ini berikutnya adalah 0. Nah, kita menghindari nilai 0 ini karena menggunakan prinsip kehati-hatian. Oke, nah sampai sini teman-teman diharapkan sudah paham. Nah, ini hasilnya contoh yang udah dikalikan ya. Nah, di sini hasilnya adalah nilai dari variabel X-nya gitu ya, yaitu 1,4883 dan variabelnya Y-nya adalah 8,15. Nah, untuk mencari nilai regresinya di sini dibutuhkan minimal 3 data gitu. Maka di sini untuk mencari yang pertama atau untuk mencari N yang pertama kita langsung ketahui aja dari N3 atau data yang berjumlah 3 itu kita regresikan di sini dari yang 1,4, 1,6, 1,8 itu untuk nilai X-nya, 8,15, 8,1, 7,8 dan 7,1 itu merupakan nilai dari Y-nya gitu. Nah, maka didapatkan hasil
nilai tes studentnya atau nilai alfanya itu 12,0780. Nah, di sini teman-teman diharapkan menggunakan kalkulator saintifik gitu. Lalu untuk mencari nilai B-nya ini juga didapatkan dari kalkulator ya teman-teman ya. Itu 2,6019. Di sini perlu dilihat nilai Z merupakan min B, bukan nilai B. Kalau misalkan teman-teman langsung cari B-nya, maka hasilnya biasanya adalah minus. Nah, untuk mencari nilai XX-nya, teman-teman nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya, yaitu tentang mencari nilai XX, XY, R, dan R kuadrat ya, pada kalkulator saintifik. Nah, yang perlu diingat juga untuk menyelesaikan nilai XX masing-masing ini pengerjaannya yaitu apa ya? Selesaikan dulu per baris ini gitu. Jadi nilai N-nya ini misalkan 3, maka alfanya sekian, B-nya sekian, maka harus dicari dulu XX-nya, SE-nya berapa, SB-nya berapa, R-nya berapa, dan seterusnya. Jangan langsung ke kolom berikutnya atau jangan langsung ke data berikutnya. Nah, karena nanti hasilnya akan beda. Nah, untuk mencari nilai atau kolom berikutnya dengan data yang 4 atau N-nya sama dengan 4, maka teman-teman nanti tambahkan nilai di sini ya untuk mencari tes studentnya, min B-nya, dan seterusnya gitu ya. Dari nilai yang terjadi penurunan ini ditambahkan satu N-nya gitu. Jadi misalkan di sini N-nya 4, maka cari dari selang 13 ke 14 sampai selang ke 16 17 gitu. Nanti hasilnya akan didapatkan 13,66446 untuk nilai alfanya, dan untuk nilai Z-nya yaitu 3,5794 gitu dan seterusnya. Nah, N-nya ini kenapa 7? Karena memang di sini berdasarkan data gitu ya. Yang terjadi penurunan itu hanya ada 7 data, yaitu dari 613, 493, 278, 93, 73, 7, dan 2. Nah, di sini nanti teman-teman misalkan mendapati soal yang berbeda, maka nilai N-nya disesuaikan. Dan untuk mencari nilai dari student, Z, SX, XY, SB, R, dan R kuadratnya juga menyesuaikan. Nah, di sini nanti kira-kira hasilnya akan seperti ini gitu. Jadi nanti hasilnya akan ada 2 tabel. Yang pertama tabel yang disesuaikan dari A dan sampai G, dan ada tabel yang untuk mencari dari R-nya gitu ya. Pentingnya di sini kita sebenarnya R-nya gitu. Nah, untuk rumus SB sendiri ini bisa diketahui dari perhitungan 1 per N-2 dikali SY per SX pangkat 2 dikurangin B pangkat 2. Nah, kenapa? Karena SB ini biasanya itu tidak tidak bisa dicari langsung dari kalkulator. Jadi harus dicari atau dihitung secara manual. Nah, nanti dari perhitungan ini untuk nilai Z-nya itu dimasukkan ke kolom yang gede ini ya, kolom utamanya ini. Nah, nanti teman-teman bisa mengetahui nilai R dan R kuadratnya. Nah, pada nilai R kecil ya di sini maksudnya, yaitu koefisien korelasi yang dapat diinterpretasikan yaitu jika nilai R-nya itu kurang dari sama dengan 5, 0,5, artinya itu hubungan itu kurang erat. Sementara kalau nilainya itu 0,5 sampai 0,7, maka hubungannya itu erat. Nah, kalau misalkan nilai R-nya lebih dari sama dengan 0,7, maka hubungannya sangat erat. Sementara untuk R kuadrat atau koefisien determinasi, jika nilainya itu lebih dari 80%, artinya koefisien determinasinya dapat dipercaya mempengaruhi gitu. Oke, sampai sini saya harap nanti teman-teman bisa lebih paham, karena nanti setelah mengerjakan perhitungan ini ada satu kolom lagi yang teman-teman harus isi, yaitu pada kolom H atau kolom keterangan. Nah, kita lihat di sini berdasarkan data gitu ya. Pada selang 6 sampai selang 13, nah ini tidak digunakan. Kenapa? Karena di sini tidak terjadi penurunan. Artinya pada keterangan dapat dituliskan bahwa
tidak digunakan untuk regresi karena belum masuk ke kawasan eksploitasi. Sementara untuk selang yang 13 sampai selang ke berapa ini, ke 20 itu merupakan atau keterangannya bisa diisikan ya, bagian yang digunakan untuk regresi. Sementara untuk selang 20 sampai selang 24 di sini keterangannya adalah tidak digunakan untuk regresi karena mendekati L infinity dan 0. Jadi dari sekian banyak data pada contoh soal ini, ternyata hanya nilai Z yang pada uh, selang 13 sampai selang 20 yang dapat diketahui nilai Z-nya gitu karena terjadi penurunan yang sangat drastis, tidak terjadi kenaikan kembali dan tidak mendekati nilai 0 seperti itu. Baik, saya harap nanti teman-teman bisa lebih paham lagi untuk pengerjaan soalnya dan jangan lupa diberi interpretasi setelah melakukan perhitungan. Itu dari interpretasi nilai dari R-nya atau koefisien korelasi dan R kuadratnya yaitu koefisien determinasi dari masing-masing kelas. Oke, berikutnya adalah cara untuk mencari nilai-nilai regresi ya menggunakan kalkulator. Nah, di sini biasanya gitu ya teman-teman ditemukan ada kalkulator biasa dan kalkulator modern. Nah, pada kalkulator biasa itu caranya adalah klik mode, kemudian pilih regresi, kemudian pilih lin atau linear, kemudian input data nilai X-nya, beri tanda koma, lalu masukkan nilai Y-nya, lalu tekan M plus gitu. Nah, untuk mencari nilai B atau min Z-nya, yaitu dengan cara shift, kemudian pilih tekan angka 2, lalu tekan tombol reply ke kanan sebanyak 2 kali, kemudian pilih angka 2, lalu tekan sama dengan, kemudian hasilnya bisa didapatkan. Lalu untuk mencari nilai XX, dapat diketahui dari shift, kemudian pilih tekan angka 2, pilih angka 3, kemudian tekan angka sama dengan, lalu hasilnya itu bisa didapatkan. Nah, untuk yang aslinya yaitu shift, kemudian pilih tekan angka 2, lalu tekan tombol replay ke kanan sebanyak 1 kali, kemudian pilih angka 3, kemudian tekan sama dengan hasil akan didapatkan. Sementara untuk nilai R-nya dapat diketahui dari shift, kemudian tekan angka 2, kemudian tekan tombol replay ke kanan sebanyak 2 kali, lalu pilih angka 3 dan tekan sama dengan hasil akan didapatkan. Sementara untuk untuk mencari dari kalkulator modern dengan cara menekan on atau menyalakan dulu gitu ya. Lalu tekan mode, lalu pilih angka 2 yang tulisannya itu start dan tekan angka 2. Ada simbol A plus BX gitu, itu persamaan regresinya. Kemudian masukkan datanya, nilai X dan Y-nya gitu ya. Lalu untuk mencari nilai B atau min Z-nya, ini dapat diketahui dari nilai dari data yang sudah dimasukkan, kemudian pilih AC, kemudian shift, kemudian tekan angka 1, lalu tekan angka 5 untuk regresi, atau lalu kemudian tekan angka 2 untuk mencari nilai B-nya, lalu tekan sama dengan hasilnya akan didapatkan. Nah, perlu diingat itu baru nilai B atau min Z-nya. Yang ditanyakan adalah nilai Z-nya, artinya hasil perkaliannya harus dikalikan min negatif. Lalu untuk nilai XX-nya dapat diketahui dari AC, dari data yang dimasukkan, kemudian pencet AC, kemudian shift, kemudian tekan angka 1, lalu pilih angka 4, atau tulisan itu varian, kemudian tekan angka 4 untuk XX-nya, kemudian tekan sama dengan hasil akan diperoleh. Lalu untuk SY, dari datanya itu ditekan AC, kemudian shift, kemudian tekan angka 1, lalu tekan angka 4 untuk sana varian, dan tekan angka 7 yang tulisannya SY, tekan sama dengan hasil akan diperoleh. Sementara untuk nilai R-nya dapat diketahui dari data yang dimasukkan, kemudian pencet AC, kemudian pilih shift, kemudian tekan angka 1, lalu tekan angka 5 yang tulisannya regresi, dan tekan angka 3, maka hasil yang
hasilnya akan diperoleh. Baik, cukup sekian untuk, penyampaian materi kali ini. Saya harapkan teman-teman, bisa mengerjakannya dengan baik dan bisa mengerjakannya dengan benar gitu. Oke, untuk pertemuan kali ini kurang lebihnya mohon maaf. Eee, Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti teman-teman bertanya ke asisten masing-masing ketika sesinya sudah dalam sesi kelompok. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.